pengisinya. Di sini ada Ibu Dian Susiani, ya, lahir di Bandung 2 Januari 1977. Alamatnya di Jalan Sentosa Asih 1 nomor 33 Bandung. Nah, Ibu Dian ini sekolahnya di mana itu ya, oh ya, di Stikes, jurusan Kesehatan Masyarakat, ya. Bekerja sekarang pekerjaannya sanitarian Puskesmas Cijagra Lama. Kalau sanitarian itu apa Ibu ya? Nah, pelaksana kesehatan lingkungan. Tuh, kalian baru tahu kan? Iya, nanti kita kenalin. Itu dekat sebelum rumah kamu. Nanti main yuk. Lalu nih hobinya jalan-jalan dan membaca. Pesan-pesannya buat kalian nih, berbuatlah yang terbaik dan jadilah diri sendiri ya. Tuh, bagus ya pesannya. Tadi udah dapat 2 pesan. Dari dokter siapa? Sama Ibu? Sama Ibu Dian. Untuk saat ini Ibu Dian akan mempresentasikan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat tatanan sekolah. Bisa disimak ya anak-anak ya. Oke, mangga Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Mangga. Nah, sekarang kita mulai ya Dek ya. Istirahatnya sudah, sarapannya udah. Kalau Ibu sapa kalian dengan halo, nanti jawabnya hai gitu ya. Tapi kalau nanti sebaliknya, Ibu sapa kalian hai, berarti jawabnya hai. Ibu tes, halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Hai, hai. Halo, halo. Bingung jadinya. Ya, kita mulai ya. Hari ini kita mau belajar perilaku hidup bersih dan sehat. Kalian tahu apa itu PHBS? Bahasa juga bilang. Perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS. Karena kita lagi belajar, makanya kita belajar juga selain nulis, berhitung, membaca, kita belajar gimana sih perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah? Ya, yuk kita rinci satu-satu. Nih, adik-adik lagi mau belajar berangkat dari rumah. Ya. Sekarang kita belajar perilaku hidup bersih dan sehat itu apa sih? Nih, bisa dibaca ya. Kalau perilaku hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sendiri untuk menjadi individu atau kelompok yang menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi PHBS itu adalah perilaku adik-adik semua untuk punya kesadaran melakukan hidup yang sehat. Next ya. Nih, jadi tadi udah Ibu bilang ya, kalau PHBS itu selain kita belajar, kita juga mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa kita lakukan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah? Supaya kita terhindar dari kuman atau penyakit ketika kita melakukan kegiatan belajar, mengajar, dan bermain di sekolah. Ya. Iya. Tuh, kita lagi belajar. Kalau misalnya kita berperilaku hidup bersih dan sehat, nanti kita terhindar dari yang serem-serem ini. Ini adalah contoh kuman atau bibit penyakit yang bisa menjangkiti kita kalau kita nggak melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuannya, nih kita baca ya. Adik-adik bisa meningkatkan pengetahuan. Adik-adik bisa berperilaku aktif. Nanti kalau untuk diri sendiri juga nanti bisa berbagi sama teman-teman gimana sih caranya kita berperilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Ya.
Tadi kita akan terhindar dari sakit. Lalu kita akan lebih semangat belajarnya. Halo Raffi. Ya. Selain itu, kita bisa berprestasi di sekolah ya. Kalau kita sehat dan melakukan kegiatan perilaku hidup yang bersih. Next. Kira-kira kalau menurut adik-adik perilaku hidup bersih dan sehat itu seperti apa? Sebelum lanjut, kalau pagi-pagi bangun tidur kita ngapain? Mandi. Lalu? Oh, beres-beres kasur. Dirapikan dulu ya, biar enak nanti dipakai lagi. Lalu? Sarapan. Terus? Sudah sarapan? Nggak lupa? Gosok gigi. Next. Nih, kalau tadi di rumah, perilaku hidup bersih dan sehat di rumah sejak kita bangun tidur. Kalau di sekolah, ngapain? Ketika mandi kita jangan lupa selalu bersihin rambut dengan cara keramas. Adik-adik kalau keramas seminggu berapa kali? 2 minimal, seminggu 2 kali atau 2 hari 1 kali. Jangan lupa biar rambut kita bersih dan sehat. Kemudian perilaku lainnya, yuk kan cantik ya, ganteng kan kalau rambutnya bersih dan sehat. Ini siapa ya? Yang cantik ini siapa? Adik-adik perempuan ya. Kalau yang ganteng? Raffi. Laki-lakinya Raffi sama siapa? Kamal ya. Tuh, kalau kita rajin keramas setiap 2 hari sekali atau seminggu 2 kali, nanti rambut kita terbebas dari penyakit, nggak ada ketombenya, kita tiap hari terlihat segar ya. Setiap hari juga jangan lupa memakai pakaian yang bersih. Kalau adik-adik ganti pakaian setiap berapa kali sehari? Sehari 1 kali. Besoknya apa pakai baju yang sama nggak? Enggak. Terus nanti diapain kalau baju yang hari ini? Dicuci pastinya ya. Jadi jangan lupa ganti baju setiap hari. Tuh. Lalu kegiatan lainnya, perilaku hidup bersih dan sehat, menggunting kuku. Di sini ada nggak yang kukunya panjang? Coba dites yang di depan. Bagus. Kalau kukunya nggak dipotong, dia akan bertambah panjang dan bisa dimasuki debu-debu. Jadi kalau nggak dipotong, kalau nggak dirawat, kita suka lihat kan, ada yang kukunya panjang, terus hitam-hitam. Nah, apa itu bagus nggak kelihatannya? Enggak ya. Jadi nanti kalau ada yang seperti itu, kita kasih tahu kalau itu tidak sehat, kalau itu tidak bersih ya. Mudah-mudahan adik-adik di sini nggak ada yang seperti itu ya. Jadi kukunya semuanya pendek dan bersih. Terus kegiatan PHBS lainnya, pakai sepatu yang bersih. Jadi setiap hari juga dirawat sepatunya. Kalau ada kotor, kita harus becek-becek. Bilang ke mama papanya supaya dicuci, ganti sepatu yang lain gitu ya. Kalau nggak ada sepatu yang lain, berarti setiap harinya dibasuh ya. Kalau misalnya kotor. Kegiatan lainnya, olahraga secara teratur. Di sini siapa yang ikut kegiatan olahraga? Ada kegiatan olahraga apa? Setiap hari kamu sudah ada olahraga bareng-bareng, Bu. Oh iya, jadi seminggu sekali minimal ada kegiatan olahraga ya. Dan itu dirutinkan secara teratur. Ada ekskul lain itu selain itu? Lebih ke futsal ya kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan paling nari yang berhubungan dengan gerak fisik. Ya, jadi kegiatan atau perilaku hidup bersih dan sehat lainnya kita harus olahraga secara teratur. Bu. Apa Raffi? Itu animasinya di atas. Oh iya, animasinya ada yang lagi main bulu tangkis. Olahraga lainnya ada yang main bola, ada yang main bulu tangkis. Oh ini tenis ya?
ada yang main basket, ada yang main futsal juga. Ya, kalau di sini tadi kata Ibu apa kegiatannya? Main futsal dan menari. Itu juga sama, olahraga yang menggunakan fisik agar kita sehat. Ayo lanjut. Iya, kegiatan lainnya nggak boleh merokok. Ada nggak orang tuanya di sini yang merokok? Ayahnya. Oh, udah dikasih tahu nggak mau. Katanya apa alasannya? Oh, gitu katanya. Kalau ayahnya merokok, katanya dibiarin aja karena nanti dia yang sakit ayah. Kira-kira adik-adik menyampaikan seperti apa? Kalau udah ikut kegiatan dokter kecil ini, kan adik-adik sekarang udah jadi dokter cilik tuh, udah dapat ilmunya banyak dari dokter ya. Nanti kalau ayahnya masih merokok, sampaikan, ayah, kata ibu dokter juga kalau merokok itu kurang baik untuk kesehatan gitu ya. Walaupun nanti yang sakit ayah, tapi kan yang sedih semuanya ya. Kalau ayah sakit nanti yang sedih ibu, adik, kakak, semuanya ya. Jadi nanti setelah dari sini buat ayahnya yang masih merokok, sampaikan kalau ayah merasa tidak apa-apa dan yang akan merasakan sakit beliau, berarti nanti sampaikan yang lain yang menjadi sedih gitu ya. Lanjut. Nih, ada perilaku hidup bersih dan sehat lainnya. Ini bisa dilakukan di rumah dan juga di sekolah. Kalau di rumah, kita lihat ibu bersihin bak mandi di rumah berapa kali dalam seminggu? Ada yang hafal nggak adik-adik? Ya. Atau ada yang sudah bantu ibu? Bak mandi mau dikuras kan air lama mandi kalau Iya, bak mandi harus dikuras setidaknya seminggu 1 kali. Kalau kotor ataupun tidak kotor, ya. Nah sekarang udah tahu adik-adik ilmunya. Kalau kotor ataupun tidak kotor, bak mandi harus dikuras dan dibersihkan minimal berapa kali dalam seminggu? 1 kali. Kenapa? Kenapa kalau tidak kelihatan kotor tetap harus dibersihkan? takutnya ada jentik nyamuk. Nah itu ya. Karena gitu ya Raffi ya. Kenapa harus dibersihkan walaupun terlihat tidak kotor? Karena di dalam bak mandi yang tidak dikuras, nanti jentik nyamuknya ada di situ. Ada nyamuk dewasa yang bertelur di dalam bak mandi. Ketika yang nyamuk dewasa bertelur di dalam kamar mandi, dia berubah jadi jentik, itu bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Jadi mulai sekarang adik-adik tahu ya, kalau bak mandi itu harus dikuras setidaknya seminggu 1 kali. Begitu juga yang di sekolah. Jangan lupa nih, untuk menghindari penyakit demam berdarah harus menguras tempat penampungan air, bisa bak mandi atau bak penampungan apapun yang menampung air yang tidak tertutup. Paham ya? Harus mengubur barang bekas. Kalau adik-adik lihat ada barang bekas di sekitar kita, entah di rumah atau di sekolah, harus dibuang ke kalau barang bekas dibuang ke tempat sampah. Kalau misalnya ada yang menampung air, harus diapain? Harus dikubur atau dibalik ya, supaya nggak nampung air, karena air yang sedikit pun dalam bentuk misalnya ada yang lupa buang tempat aqua gelas, apa ya? Kemudian dia menampung air ketika hujan. Nah, di situ juga bisa menimbulkan nyamuk dewasa bertelur yang bisa jadi jentik juga. Jadi kalau lihat yang seperti itu segera dibuang atau airnya air kotor, nggak kelihatan jentiknya ada di situ, tapi pasti ada deh. Ya, jadi jangan lupa nanti dibuang ke tempat sampah atau dikubur. Nah, tuh prosesnya seperti itu. Jadi nanti ada nyamuk dewasa
nyamuk betina yang bertelur, lama-lama dia akan berubah menjadi jentik. Nah, jentik ini yang biasanya hidup di air-air yang tertampung tadi. Jadi jangan lupa kalau melihat seperti itu langsung dibuang. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat lainnya menggunakan jamban yang bersih. Adik-adik, kalau setelah buang air kecil atau buang air besar, dibersihkan nggak? Caranya bagaimana? Dibersihkan. Kemudian tangannya cuci tangan. Cara cuci tangan yang baik? Pakai sabun dan cuci tangannya pakai apa lagi? Air yang bersih dan air yang mengalir ya. Lanjut ya. Tuh, jadi habis buang air kecil atau buang air besar, jangan lupa cebok, kemudian tangannya dicuci tadi pakai air mengalir dan sabun ya. Tadi pakai air bersih ya, cuci tangannya. Lanjut. Nih, tadi udah juga kan pakai sabun, jangan lupa pakai air yang mengalir. Next. Lanjut. Nih, tadi udah juga disampaikan kalau buang sampah itu ke tempat sampah. Dan tempat sampahnya idealnya harus seperti apa? Ada pemisahan sampah organik dan anorganik. Kemudian tempat sampah, ya betul. Jadi dipisah ada sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik seperti apa? Basah. Artinya contohnya apa, Raffi? Daun-daun, bekas makanan, nasi. Ya, kalau anorganik? Plastik, kaleng, tisu ya, bekas aqua, bekas minum. Pokoknya anorganik itu biasanya kita kenal dengan sampah kering dan tempat sampah organik dikenal dengan tempat sampah. Iya, kalau nanti dikelola dengan baik, sampah yang organik itu bisa hancur, terurai sama bakteri ya. Nih, perilaku lainnya mengkonsumsi makanan dari tempat yang sehat. Di sini sudah ada kantin sehat belum, Bu Guru? Sudah ada. Nggak ada penjajah makanan keliling ya? Kebetulan kalau di sini nggak ada. Oh iya, alhamdulillah. Berarti sudah sehat ya. Jadi perilaku lainnya tadi ada bawa makanan sendiri nggak dari rumah atau memang jajan di kantin? Oh, ada bawa juga. Ya. Kegiatan lainnya menimbang berat badan dan tinggi badan. Apakah sudah adik-adik lakukan? Iya, nanti dipraktekkan sama Ibu Nur ya. Lanjut. Udah selesai. Ada yang ditanyakan enggak? Atau ada yang disampaikan? Ayo. Yuk. Sebelum dilanjut kita bernyanyi dan melakukan gerak, ada yang disampaikan? Halo, halo. Ah, lupa. Hai. Halo. Halo, Mas. Hai, hai. Halo. Ada yang juga. Kan udah makan, tapi masih lelah ya. Yuk kita mau nonton videonya sambil berdiri apa sambil duduk? Sambil berdiri aja yuk. Yuk biar semangat ayo. Ya. Sambil mengikuti. Yuk. Ayo, mengikuti. Buat nonton video. Dari depan hingga ke
Ih kalian kok kalah sama anak kelas 2. Ih malu ah, malu guru mah malu ah. Nggak mau kenal guru mah malu. Kelas 2 pada berani lempar. Coba Renata, siap praktekkan. Iya. Sebelah mana Renata? Biar berani. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangannya. Berarti dapat dompet Renata sama Acel ya. Ah, yang lain ya. Kelas 5-nya udah tidur. Kelas 3-nya. Ayo kelas 3-nya mana? Kelas 4-nya? Oh, pakai aktif ya? 2 atau 5? 2, 3, 4, 5 sebenarnya Bu. Jangan pada pemalu ya kan pemalu. Iya, ya. Aduh. Nggak ada yang mau nyoba lagi. Alumni mau nyoba? Ari mau coba. Kenapa? Apa? Ih, masih pergelangan. Jangan dimodifikasi kalau. Siapa yang mau nyobain lagi? Rapi ya. Nih, ayo sudah, buruk. Tiba. Namanya Adiba. Ini Adiba. Top scorer ya? Ayo cepetan, maju. Apa kenapa jaga-jaga? Ayo. Oh ya. Dari orang kan juga catat dari orang. Sama ini Adiba. Ah, Adiba nggak ada. Ada. Yang semangat dong, aduh kader. Ayo. Untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Tepuk tangan buat teman-teman. Ayo Brando. Berarti nanti harus dipraktekkan ya Bu ya. Karena udah tahu tapi pengen cepet-cepet jajan guys lagi. Udah cuci tangan. Padahal sebenarnya ada. Sudah ya, Ibu rasa kalian semua sebetulnya sudah paham dan sudah tahu langkah-langkah untuk mencuci tangan. Jadi mulai sekarang jangan lupa mempraktekkan, kemudian berbagi dengan teman-teman cara yang baik dan seperti apa ya. Iya, iya, iya. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi atau ada yang mau Ada ditanya? yang mau ditanyakan? Coba. Atau Ibu Guru aja yang nanya. Bu, kan kita kan ini ya cuci tangan. Terus terkadang anak-anak itu karena lagi belajar gunting kuku yang terlalu pendek, nah suka ada apa sih di ujungnya? Oh. Jadi agak luka. Nah itu gimana sih caranya kalau gunting kuku yang bagus itu kayak gimana? Harus dihabiskan, yang putih-putihnya nggak ada, atau ada jarak atau gimana coba Bu? Karena Oh ya. ini masih pada belajar gunting kukunya, pasti banyaknya masih diguntingin sama mamahnya. Ada udah siapa yang udah bisa gunting kuku? Siapa yang udah bisa gunting kuku? Ah, pintar. Benar ya? Nah, hari Senin dicek masih hitam-hitam. Oh ya, oke. Oh, sudah ada. Pernah ada yang Gunting kuku yang benar ya gimana coba? Ya, dengerin. Dengerin. Kalau gunting kuku yang benar itu sebetulnya tidak ada contoh yang ideal, tapi baiknya supaya tidak melukai, mulailah dari ujung paling tinggi. Oh Ya. Berarti gitu ya Bu ya? Mana? Tuh kan coba diginiin pasti. Oh iya benar ya. Jadi dari pinggir menyerong, jadi bukan dari depan ya? Iya, Dari jangan pinggir. mulai dari tengah. Nanti kalau dari tengah nanti melukai yang sebelahnya. Jadi
mulailah dari pinggir. Ya, Mulai pinggir. mulai dari pinggir, tidak usah terlalu pendek. Nanti kalau terlalu pendek menyentuh kulit bagian dalam, makanya kita terasa sakit atau perih ya. Iya. Kadang-kadang ada juga yang tersisa apa namanya tuh? Yang Pinggiran ini kemudian suka ketarik. Nah, itu juga menghindari hal itu. Jadi mulailah dari pinggir, boleh pinggir dari kiri atau ke kanan atau kanan ke kiri. Yang pasti jangan mulai dari tengah. Itu menghindari hal itu ya. Ya. Gitu Tapi caranya. nanti besok kita praktekkan ya gimana cara gunting kukunya, ya begitu. Soalnya tuh kalian yang nanya ke guru, nanti guru yang dapat itunya, kalian enggak? Ayo, kalian mau bertanyakan? Inara ada yang mau bertanya? Oh enggak. Udah jelas berarti ya? Udah jelas semua Udah jelas ya? Tadi yang disampaikan sama dia udah jelas? Ya, kalau udah jelas, ya nanti semua yang disampaikan hari ini sama ibu dokter, sama ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan masing-masing ya. Mau di rumah, di sekolah juga. Gitu ya. Halo. Ya, kalau gitu cukup sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.